Ika Savitri dan kamu pendengar penggaris podcast edisi Ngobrol-Ngobrol Santai. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan seorang kepala sekolah yang sudah tidak asing lagi di telinga sahabat SMP Negeri 1 Jompa. Di balik suksesnya SMP Negeri 1 Jompa meraih predikat Sekolah Penggerak Angkatan 1. Sudah hadir di sini bersama kita Ibu Wildanur SPD MPD. Oke, selamat siang Ibu. Siang. Oke, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Oke, kita mau ngobrol sekalian tanya-tanya proses Ibu untuk meraih sekolah kita. Kok bisa sih sekolah SMP Negeri 1 Jompa yang berada di terbilang terpencil lah ya di kalau kita bandingkan di kota Banda Aceh gitu, tapi Ibu bisa dapat masuk ke angkatan 1 gitu Bu. Dan kemarin kita sempat searching, lihat gitu kan Bu, mungkin dari seluruh Indonesia cuman ada yang lewat sekitar 4.997 sekolah. Sedangkan kita di Aceh sendiri ada 59 sekolah yang lewat atau lulus di angkatan 1. Termasuk di antara 59 itu ada kita yang berada di Kabupaten Aceh Berdaya ini cuma 2 orang ya Bu, 2 Ya. sekolah ya. Dan salah satunya adalah Ibu Kita sendiri. SMP Jadi mau tanya-tanya, sebelum ini kita kan masih awam ya dengan apa sih itu sekolah penggerak apa sih gitu. Tapi kenapa Ibu memberanikan diri untuk yuk maju nih gitu? ya, sebenarnya sih tidak ada yang spesial sekali, tidak ada. Biasa-biasa aja. Nah, Kalau biasa saja ya. bisa lulus, Bu. Jadi di awalnya itu Mas Menteri nih ya. Iya. Nah, Mas Ya, Mas Menteri Menteri ya. kita. Itu ada kita buka Millennial Summit gitu ya. Jadi di tahun 2020 itu Mas Menteri memaparkan banyak tentang apa itu sekolah penggerak. Nah, yang intinya itu merdeka belajar. Nah, di situ ada Mas Menteri sebutkan empowering. Ya, jadi empowering itu artinya apa ya, memperdayakan gitu, memperdayakan. Tentu saja siapa ya yang diperdayakan itu. Nah, Iya. jadi tertarik siapa yang diperdayakan itu ya. Nah, jadi di situ kami, ya khususnya Ibu sendiri juga rekan-rekan lain itu menyimak dan terus menyimak. Ternyata sekolah penggerak itu rupa-rupanya bisa diraih Ya, bisa diraih oleh pertama kepala sekolahnya. Ya tentu saja kepala sekolah dibantu oleh guru-guru seperti Ya. itu. Tapi yang lucunya nih, yang pertama digenjot itu, yang Ya. pertama Dipaksa, ya, Bu. ya sedikit dipaksa gitu ya. Ketika seleksinya itu ya kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya tidak bisa mengikuti alur daripada tahap daripada seleksi itu ya tidak jadi juga. Ya, nyatanya ada beberapa SMP kita ya 30 mencapai 30 ya 30 lebih. Di Abia 32 saat itu. Jadi oleh Dinas Pendidikan dibuka peluang nih, kesempatan nih. Nah, ya ikut semua. Peluang semua untuk semua. Pada awalnya ya hanya kami saja beberapa, tapi semua akhirnya itu semua ikut, semua harus ikut. Semua harus ikut. Ya, jadi dari sekian banyak muncullah 2 sekolah ya, SMP 1 Jempa dan SMP 1 Blang Pidi. Nah, dari situ kami berpikir setelah tes awal itu tidak banyak lagi, kami pikir rupanya masih ada lagi. Setelah tes awal itu dinyatakan lulus sekian, ada lagi tes essay. Berarti beberapa tahap. Bukan satu tahap saja, bukan. Ada tes essay. Iya, beberapa tahap. Tes essay itu ya seperti kita menulis, ya harus banyak menulis seperti itu. Nah, menulis itu kalau tidak ada pengalaman yang dikerjakan, tidak ada yang diterapkan di sekolah, ya susah sekali menulisnya. Berarti ini menariknya. Iya. Berarti semua essay yang diminta itu yaitu pengalaman nyata. Pengalaman nyata. Bukan disuruh mengarang. Bukan disuruh mengarang. Nah itu. Tapi pengalaman nyata. Nah, jadi bagi sekolah-sekolah yang memang ada melaksanakan, itu sangat mudah. Kadang satu essay itu diminta 3.000 kata. 500, 750, ya minimal 200 kata ya. Jadi
tahap demi tahap itu kami lalui. Apa yang ditanya ya terus di ini apa yang ditagih kita submit gitu ya. Nah, itu kita di sini kan Ibu tuh khususnya kan IT-nya masih low tuh ya. Nah, IT-nya low. Kemudian pun internet kita sering nggak bersahabat seperti itu. Nah, bagaimana ini caranya nih? Nanti ada sinkronus, asinkronus gitu ya. Nah, jadi ketika itu ada PR-PR tuh. Nah, harus dikerjakan sampai jam 12.00 gitu. Berarti setelah dimulai ada jangka waktunya. Ada jangka waktu. Nah, setelah itu kami terus diinikan submit essay. Ya, itu kami ikuti aja. Alurnya ikut. Pengumuman lagi, ya pengumuman lagi tahap demi tahap ya. Akhirnya itu ada wawancara dan praktek mengajar juga. Langsung ada praktek. Ada praktek mengajar juga. Iya, jadi itu lucunya ada praktek mengajarnya. Ya kita sudah lama tidak mengajar gitu ya. Jadi harus belajar lagi. Jadi untung juga lah ya sekolah kita ini guru-gurunya sangat fair, gitu. Nah, sangat mendukung. Jadi pada saat di sana di Jakarta kan beda waktu dengan kita ini. Nah, rupanya pas itu wawancara dan tes mengajar itu pas berdampingan dengan salat maghrib kita di sini. Mereka kan sudah tuh. Mereka kan sudah salat maghrib. Jadi kita masih maghrib. Ya, jadi di sela-sela itu pas pula ya di hari itu ada beberapa orang yang mau tinggal di sekolah ya, yang mau tinggal, kemudian kita yang melayani lah apa kebutuhan ibu tadi ya, membantu ya. Ya ada yang kerjasama antara kepala sekolah dan karena tidak mungkin ibu bisa sendiri, apalagi IT ibu pas-pasan, kurang bukan pas-pasan, kurang malah. Ya. Bu, kita kasih informasi sedikit untuk yang mau tahu. Umur ibu udah lebih dari 50 tahun kayak gitu. Jadi sangat 54 tahun ya. Jadi kalau kita pikir-pikir untuk mengikuti seleksi yang begitu rumit, luar biasa ya Bu, ibu bisa dapat mungkin seperti itu ya. Dan ini ibu yakin bukan karena ibu, kan karena ibu sendiri. Karena bekerja sama dan sama-sama bekerja gitu ya. Dan jangan lupa dibarengi doa. Itu saja. Nah, karena kita tahu di Merdeka, di sekolah Merdeka itu di situ ada yang namanya kemerdekaan dan kemandirian. Nah, di situ ibu yang tertarik. Ada kemerdekaan, ada kemandirian. Jadi ibu kepingin sekali itu. Bagaimana ya kemerdekaan, kemandirian dalam menjalankan sekolah ini nanti 3 tahun ke depan. Kalau bisa diterima atau lewat menjadi sekolah penggerak. Nah, itu yang kita idam-idamkan. Oke. Nyata-nyatanya alhamdulillah berkat kerjasama doa kita lewat nih. Jadi SMP Negeri 1 Jumpa dapat meraih sekolah penggerak angkatan 1. Nah, sekarang kami udah setelah dapat nih Bu, diraih, dilantik, dapatlah kita angkatan 1. Kendala ibu nih, karena gini, otomatis ketika kita dapat sekolah penggerak, otomatis kurikulum kita berubah. Ya, gimana sih tantangan ibu nih dari awal kita sudah nyaman, mungkin guru-gurunya sudah stay nyaman di kurikulum 13. Nah, muncullah SMP Negeri 1 Jumpa jadi sekolah penggerak, otomatis kurikulum berubah. Otomatis. Nah, memang ada sih sedikit yang namanya juga hal baru. Ya, hal baru itu ada hal yang kita harus korbankan. Nah, dan ada hal yang kita harus bekerja agak sedikit ekstra begitu. Nah, perubahan dari kurikulum kita ke-13 ke sekolah penggerak atau kurikulum merdeka itu berawal dari tahun 2001 bulan Juli. Nah, bulan Juli. Itu pertama kita satu kelas 7. Satu angkatan. Nah, di situ kan kita terus ada 10 mapel di IHT. Nah, gurunya masuk BK ya. Itu ada 12 dan bersama dengan Ibu 12 di IHT. Nah, di IHT tentu saja di situ ada perubahan-perubahan yang ditampilkan yang mengharuskan kita bekerja sama. Terutama kita harus melihat kembali dari kurikulum merdeka itu, dari kurikulum K13 menjadi merdeka itu ada yang namanya KOSP. Ya.
Jadi kurikulum operasionalnya tingkat satuan pendidikan itu ada sedikit berbeda. Iya. Apa berbeda? Di situ ada jam mengajar. Jam mengajarnya itu ada yang kita cicilkan yang namanya, kita sisihkan 20-30% untuk yang namanya P5 atau project. Iya. Nah, jadi itu mungkin sama-sama kita duduk, itu juga dengan pengawas dan juga korwas, kita duduk bersama dengan komite sekolah, ini loh yang akan kita kerjakan ke depan. Nah, Otomatis tadi Ibu kita balik sedikit, otomatis yang jalan ke kurikulum Merdeka angkatan pertama tuh kelas 7. kelas 7. Mau nggak mau 8 sama 9 berarti masih kurikulum Masih kurikulum 13. Jadi Itu dua. sulit lagi PR-nya Bu ya. Kita pakai dua. Berarti Nah. kelas 7 pakai kurikulum Merdeka, 8 Iya. 9 K13. K13 itu di tahun PR-nya 2 kali 2021. lipat berarti Iya. ya. Jadi guru ekstra kerja. Bekerja di kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Berarti dari awalnya berarti tahun 2021 awal. 2021. Iya. 2022 berarti ini udah tahun ketiga. Ini nih. tahun ketiga. Tahun ketiga. Oke. Yang terakhir mau kita bahas sebenarnya setelah 2 tahun berjalan ya Bu, ini masuk tahun ketiga. Apa sih yang Ibu rasakan gitu? Jadi Wah. kepala sekolah kurikulum sekolah penggerak nih yang menjalankan kurikulum Merdeka. Kalau sekolah lain mungkin tahun ini perdana. Dan harus Dan IKM. harus. Iya, IKM. Tapi kita udah melewati 2 tahun. Dua Jadi angkatan. gimana sih rasanya Bu? Udah masuk ke tahun ketiga nih. Ya, kita merasakan ya agak nano-nano juga Iya. seperti itu. Karena kita menjadi pilot project nih. Pilot project baik kepala sekolahnya maupun guru-gurunya. Nah, untuk cerminan harus sekolah lain, cerminan ya. sekolah lain, dan ketika kita ditanya, ketika kita diminta pencerahan atau lain sebagainya, kita harus ready, harus siap segera. Ya. Karena malu dong Bu ya kalau Iya. nggak bisa, karena Nah, kita udah tahu insya Allah ya, berjalan. insya Allah di sekolah kita SMP Negeri 1 Jempa ini bila diminta kita sudah ada narasumber. Nah, Iya. sudah ada narasumber. Kalaupun tidak semua menguasai, belum semua mapel guru-gurunya bisa kita berdayakan, ada beberapa guru yang sudah bisa kita ajak untuk berdiskusi dengan sekolah-sekolah lain, berbagi dengan sekolah-sekolah lain. Berarti kalau bisa kita bilang kami SMP Negeri 1 Jempa siap menjadi pilot project untuk sekolah. Siap, insya Allah Kami- ya, semampu kita Semampu apa kita. yang kita sudah dapat. Berarti sudah siap. Yang penting itu Siap. dulu. Dan harus siap. Ya, harus siap. Bu Mika, harus siap. Berarti Ibu sebagai kepala sekolah didampingi sama guru-guru siap menjadi pilot project untuk SMP Ya. lain yang tahun ini sudah menjalankan kurikulum Merdeka. Ya, insya Allah beberapa sekolah sudah menanyakan ke kita bagaimana KOSP kita, kemudian lihat sampelnya, kemudian beberapa yang harus kita jelaskan, itu sudah mulai kita lakukan. Begitu juga guru-guru kita yang ditanyai tentang bagaimana ya proses pembelajaran berdiferensiasi, asesmen, diagnostik dan lain sebagainya, itu kita persilakan saja. Berarti akhirnya sampai di sini nih berarti udah siap itu aja, sudah siap menjadi pilot projectnya baik dari segi apapun, ADM-nya, Iya, insya Allah. sekolahnya semuanya. Insya Allah dan harus Bu, karena kita sudah 3 tahun ini, malu dong Ya, malu dong kalau nggak bisa. kalau nggak bisa. Ya. Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya. Dapat kita simpulkan bahwa pendengar penggaris podcast boleh datang ke SMP Negeri 1 Jempa karena tadi Ibu sendiri nih yang sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Jempa sudah membuka pintu bahwa kami siap untuk menjadi pilot project untuk pendengar penggaris podcast. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu setelah Sama-sama. hadir di sini. Semoga kedepannya banyak lagi tamu-tamu yang bisa kita undang ke sini yang Insya Allah. menginspirasi ya Bu. Oke. Insya Allah. Kasih dadah dulu Bu untuk sahabat SMP Negeri 1 Jempa. Oke.